Ya, dan ini pagi hari ya, pagi hari sekitar jam 8 ya. Materinya masih terik banget. Saya sengaja sambil berjemur ya, karena katanya kalau matahari pagi adalah ada vitaminnya, vitamin D gitu. So, gimana ya? Aku tadi bangun tidur jam berapa ya kira-kira? Pokoknya bangun tidur, sholat, terus baca berita gitu. Baca berita yang muncul adalah ada seorang pengajar atau bisa dibilang adalah guru pokoknya guru di suatu sekolahan gitu, itu dituntut oleh wali muridnya atau orang tua siswa atau orang tua dari murid itu sebesar 25 juta gitu. Itu karena apa? Karena si pengajar tersebut itu menampar murid tersebut gitu, karena guru tersebut dilempar sandal gitu atau dilempar sepatu tadi. Aneh ya, anehnya itu gini, gimana ya kok hal itu bisa terjadi gitu. Gimana ya hal itu bisa terjadi, kok ada orang tua menuntut gurunya atau pengajar sebesar 25 juta gitu. Ini menurut pandangan aku sendiri gitu ya, seperti yang video sebelumnya dari aku yang kemarin ya, yang di bagian bab terakhir. Bagi kalian yang belum nonton, silakan tonton. Aku kasih kartunya di kanan atau kiri atas nih ya. Jadi benar, jadi menurutku ya, ini itu kan kalau dilihat gurunya atau pengajarnya itu kan sudah berusia ya, sudah berumur gitu. Aku yakin itu adalah didikan dari dulu gitu. Didikan apa? Didikannya itu ini. Guru yang seperti itu, pengajar yang seperti itu malah menjadikan murid yang lebih kuat sebenarnya kan. Artinya apa? Guru ini itu membangun karakter building ya, membangun karakter, maksudku gitu, menjadikan murid punya attitude yang baik, menjadikan murid pintar gitu. Jadi kalau misalkan hanya pintar aja yo nggak bisa, tapi harus pintar, harus punya attitude yang baik gitu ya. Kalau pintar aja nggak punya attitude nggak bisa. Kalau punya attitude aja tapi pintar ya nggak bisa gitu. Jadi saling berhubungan gitu, antara pintar, attitude gitu ya, terus disiplin gitu. Pokoknya semua saling berhubungan, dan itu membangun karakter atau karakter building gitu ya. Kan aneh ya, jadi aneh ada guru dilempar sepatu atau sandal tadi ya, lupa aku karena hanya scanning. Lalu si murid mungkin ngomong ke orang tuanya nggak terima, terus memberi denda atau menuntut 25 juta gitu. Lah orang tuanya itu sebenarnya mikir apa enggak, gimana ya kok hal itu bisa terjadi gitu. So jadi lucu kan, ada kasus seperti itu. Sebenarnya banyak kasus yang menarik, tapi banyak berita yang menarik, tapi aku ambil salah satu yaitu yang ini aja. Itu
karena cukup menarik juga gitu. Kok ada gitu ya, kok ada hal semacam itu, ini gimana ya, kok bisa terjadi seperti ini gitu. Jadi sebenarnya kan harusnya orang tua itu tuh harusnya menyadari atau harusnya tahu gimana susahnya untuk membangun karakter atau karakter building gitu. Terus gimana susahnya memberikan pelajaran atau mengajari anak, mengajari murid, mengajari siswa yang baik, menjadikan siswa itu baik, menjadikan murid itu baik. Baik itu berarti ya baik, ya pinter, ya harus punya attitude gitu, punya tata krama, punya etika gitu. Itu sulit menurutku gitu, karena semua saling berhubungan gitu, faktor-faktor itu saling berkaitan gitu. Seperti yang aku tadi bilang, kalau pinter aja ya nggak cukup, kalau attitude aja ya nggak cukup, punya etika aja ya nggak cukup gitu, enggak. Jadi harus pinter, harus lengkap ya, harus pinter, punya attitude, punya etika gitu loh, harus baik gitu loh sebenarnya. Tapi akhirnya ya alhamdulillah banyak dari pihak-pihak yang membantu si bapak ini ya, bapak guru ini, bapak pengajar ini kan bapak-bapak ya, banyak yang membantu. Alhamdulillah sudah lumayan lah. Jadi menurutku ya, harusnya orang tua itu atau wali murid itu harus sebelum memutuskan sesuatu harus melihat dulu masalahnya apa gitu, diruntut dari awal itu kenapa, kira-kira yang salah siapa, seperti itu dulu ya. Kira-kira siapa yang salah, jangan sampai membela yang salah gitu. Masa iya anaknya salah, misalkan anaknya salah tetap dibela gitu. Harusnya kan kalau memang anaknya salah itu kan memberikan nasihat kepada anaknya bahwa hal seperti itu tuh tidak perlu dilakukan gitu ya. Secara logika, secara nalar aja, kalau kayak aku dilempar sepatu, dilempar sandal pun aku marah pasti ya, sama seperti bapak guru ini gitu, pasti marah, pasti walaupun kadang ada pengajar atau guru atau pendidik gitu ya yang asal-asalan maksudnya gini, dia punya masalah pribadi, misalkan di rumah ada masalah terus dibawa ke kerjaan atau sekolah gitu. Nah, yang jadi korban adalah muridnya gitu, yang jadi sasaran untuk pelampiasannya itu adalah muridnya. Itu ada yang seperti itu juga ada, tapi kalau kali ini yo aneh gitu. Jadi ada pendidik dilempar sama sepatu tadi sendal gitu, terus muridnya ngomong sama orang tuanya menuntut ke pengadilan, terus memberi denda 25 juta gitu tuh. Jadi apa ya, jadi sebenarnya kan harus dilihat dulu, diruntut yang sebenarnya gimana, lalu ditelusuri dulu gimana ceritanya, gimana kronologinya gimana gitu ya, baru diputuskan mana yang salah gitu. Terus dikasih solusinya itu solusi yang baik gitu loh. Kalau bisa ya jangan pakai seperti itu, pakai pengadilan lah. Emangnya itu korupsi? Kalau korupsi bisa gitu, pakai seperti itu, pakai pengadilan atau hal-hal yang berat gitu. Kalau semacam ini kan kekeluargaan juga bisa gitu. Tapi ya alhamdulillah sudah banyak yang
sudah banyak pihak yang membantu si bapak ini ya. Jadi ya seperti itulah. Dan seperti biasa, thank you yang sudah menonton. Sekali lagi tidak henti-hentinya ya, ini adalah opini aku sendiri ya. Jadi tidak memojokkan siapapun, tidak menyalahkan siapapun. Ini adalah opini aku sendiri ya. Jangan diambil ke hati. Ini hanya sebuah opini ya. Thank you yang sudah menonton. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe ya, share, komen-komen juga bisa, silahkan. Dan terus pantengin channel Gimana ya. Dan sampai ketemu di video Gimana ya lainnya. Bye bye, thank you.